Iya. Dan saya sebagai orang Katolik saya senang banget loh. Tahun ini puasanya tuh beda, bisa bebarengan kayak gini, beda banget rasanya. Karena akhirnya setelah sekian lama saya baru merasakan menjadi umat yang berpuasa sambil nontonin warung makan digerebek. Biasanya saya nggak pernah ngerasain kayak gitu, puasa saya nggak pernah, kayak kita puasanya hening-hening aja gitu, nggak ada yang heboh gitu. Baru tahun ini kita puasa sesuai SOP gitu. Kayak, iya ini baru puasa yang SNI banget gitu loh, baru tahun ini. Salam saudara-saudara, baru saja kita yang disampaikan langsung oleh ini nggak ada yang jawabin nih, Shalom. Iya, nggak apa-apa, nggak ada hukum dan dijawab. memang adalah lucu. Perkenalkan saya Prisca Barusego dan ya saya tentunya juga Katolik membuat garis kita keras. tertawa, tetapi perlu kita Buat yang belum tahu, pahami Katolik itu agama. dan perlu kita Agama yang jumlah mendengarkan sekolahnya dengan lebih banyak sungguh-sungguh dibanding jumlah rumah ibadah. bahwa walaupun tapi ada makna Serius, jumlah di sekolah Katolik itu balik lebih banyak semua dibanding jumlah yang gereja Katolik. diucapkan oleh Buat yang belum seorang tahu juga, orang Katolik Priska ibadahnya di gereja sebagai ya. komedi. Gereja Yang tahu pertama, gereja. bagaimana Priska Bangunan yang sering disegel mengatakan karena alasan perizinan. bahwa sumber yaitu sekolah Katolik lebih banyak daripada jumlah gereja Ya dan Katolik. emang benar ya, jumlah Dan sekolah Katolik itu lebih saudara-saudara, banyak dibanding jumlah bahkan gereja Priska Katolik. juga mengatakan Makanya saya sebagai orang bahwa Katolik itu ada sedih banget kalau terjadi oknum-oknum pemboman di gereja Katolik. bom yaitu gereja. Maksudnya kok Kenapa ada ya orang tidak yang tega sekolah? membom gereja yang jumlahnya Ya, cuma tentunya sedikit karena ini. di sekolah bukan hanya Kan bisa bom sekolahnya aja gitu loh. yang sekolah di sana, tetapi berbagai orang Enggak, maksudnya gini, logikanya gini. Di dalam gereja Katolik itu sudah pasti semua isinya orang Katolik. agama yang mampu Kalau terjadi bisa pemboman sekolah kemudian di ada sana. korban, yang jadi korban sudah pasti Sehingga semua orang Katolik. gereja lah Kalaupun ada korban yang bukan Katolik, ya menjadi paling si pelaku bom. sasaran dari para oknum yang mempercayai Ya kita semua sepakat Dan kan kalau pelaku teman-teman, teror adalah itu oknum yang yang tidak beragama pertama ya kan. bisa Jadi ya, iya makanya Ateis paling jahat. Ateis paling jahat. jadi pasti bukan Katolik. yang menggerebek rumah makan. Aduh, tekanannya gila Mereka ya. menggerebek Kan lebih ketan deh kayaknya suara kecil. Oke. orang Itu kalau pembomannya yang terjadi di penghuni gereja Katolik. surga atau pemilik Tapi kalau kunci pembomannya surga, terjadi di sekolah Katolik, seolah-olah kemudian ada mereka korban, pamer kemungkinan besar dan yang jadi korban nggak semuanya orang Katolik. menghakimi orang-orang Karena yang sekolah yang di sekolah Katolik sedang nggak harus tidak Katolik. berpuasa. Tidak semuanya orang Nah, ini Katolik yang sekolah di pelajaran Katolik, penting di sekolah Katolik. bagi kita semua. Karena syarat untuk di sekolah Agar Katolik apa yang nggak harus Katolik. disampaikannya yang baru Yang saja penting kita mampu. tonton, ya, agar kita juga menjadi orang-orang Mahal. Priska Serius, mengatakan saya dari tadi kecil bahwa Katolik mereka dan pengen adalah, sekali sekolah di sekolah Katolik tapi nggak pernah kesampaian. orang-orang yang sebenarnya tidak punya agama. Dari sini Memang kalian tahu ya mereka kenapa saya lebih mengaku memilih punya sekolah yang agama. dibom. Tetapi sesungguhnya tetapi mereka tidak Motifnya hanya iri ya. mengikuti sesuai dengan Serius saya iri banget sama orang-orang yang bisa sekolah ya, di sekolah Katolik, iblis apalagi lah kalau dia yang bukan mereka Katolik gitu. lakukan. Kenapa? Contohnya kayak saya Pak Sandiaga berani Uno. mengatakan demikian. Karena pekerjaan Pak Sandi iblis tuh lah SMA-nya sekolah di sekolah untuk Katolik. merusak, untuk Kemarin pas jadi cawapres membakar, aja baru dia nyantri. bahkan membom gereja dan pekerjaan Iya kan, iblis lah ada beritanya. Ada beritanya. Ada. Dia waktu pas jadi cawapres Merusak sempat nyantri kayak dan pesantren mengganggu kilat orang itu lain katanya. sedang melakukan Cuman ya namanya orang mau cari ilmu ya bebas dari mana aja, mau dan cari suara perlu juga kita bebas kan. paham bahwa gereja itu membicarakan Tuhan, dan di sana Suara kan banyak kayak suara hujan, misalkan suara burung, ya banyak. seperti yang ditakutkan Iya. oleh beberapa Bang Panji Pragiwaksono juga dulu dan SMA-nya di juga sekolah Katolik. yang kita tahu Dan juga yang akhirnya terjadi jadi jubir bagaimana Panis, ya. warung-warung lalu menawari polisi berpuasa. Jadi dari dua orang ini Mereka kita di bisa ruangan memetik tertutup sebuah pelajaran. dan Sebelum mereka memulai karir di politik, melakukannya sekolah dengan dah di secara sekolah tersebut. Katolik. Nah, Jadi cari ilmunya di jadi sekolah mari Katolik, cari kita suara baru. menjadi orang-orang. Jangan seolah-olah kita itu Nanti melihat aku preview boleh ya? sedangkan kesalahan sebesar balok ada di dalam diri. Iya. Nah, jadi jangan Sebelumnya menghakimi. izinkan saya mengucapkan selamat Kiranya video menunaikan ini boleh ibadah menjadi puasa pelajaran buat penting. saudara-saudara saya Tuhan yang Islam memberkati. dan Katolik. Salam, sampai jumpa Ya karena di faktanya video tahun selanjutnya. ini
puasanya Katolik sama puasanya Islam itu bebarengan. Oh, barengan. Iya, tahun ini bebarengan gitu. Jadi buat info aja, orang Katolik juga saat ini lagi menjalani masa pantang dan puasa menjelang Paskah. Info aja sih, kalau nggak penting skip. Ya. Dan saya sebagai orang Katolik saya senang banget loh. Tahun ini puasanya tuh beda, bisa bebarengan kayak gini, beda banget rasanya. Karena akhirnya setelah sekian lama saya baru merasakan menjadi umat yang berpuasa sambil nontonin warung makan digerebek. Biasanya saya nggak pernah ngerasain kayak gitu, puasa saya nggak pernah, kayak kita puasanya hening-hening aja gitu, nggak ada yang heboh gitu. Baru tahun ini kita puasa sesuai SOP gitu. Kayak, iya ini baru puasa yang SNI banget gitu loh, baru tahun ini. Iya, jadi saya senang gitu, senang banget, happy banget gitu kan. Dan ya gitulah resikonya kita kalau berpuasa, nggak ada yang tahu gitu kan. Saya juga tahun-tahun sebelumnya kalau saya puasa tuh nggak ada yang tahu kalau saya puasa gitu kan. Makanya sering banget teman-teman saya tuh makan dan minum seenaknya depan saya. Untung iman saya kuat tuh. Dia cuman makan dan minum, saya nggak tergoda di 1 menit awal. Setelah itu ikutan makan juga saya gitu. Sering banget gagal puasanya gara-gara orang lain yang nggak ngerti gitu kan. Cuma dia jadi orang yang agamanya, tradisi di agamanya tuh nggak diketahui banyak orang tuh emang agak sulit gitu. Saya pernah lagi makan berdua sama teman saya, dia non Katolik, dan pas lagi Non Katolik. agak asing ya, nggak cocok gitu ya. Ya jadi dia bukan Katolik gitu kan. Terus pas mau makan, saya tuh berdoa sebelum makan dan saya tanda salib. Pas saya tanda salib dia marah. Pris, nggak usah bercanda deh, masa mau makan aja selebrasi gol segala, ngapain gitu. Saya tanda salib dibilang selebrasi gol loh. Padahal sebagai orang Katolik sebelum makan kita berdoa, tanda salib tuh wajar banget, wajar gitu loh. Kalau dia mau marah pemain bolanya sana. Ngapain mereka selebrasi gol pakai doa makan? Makan gitu. Dan sebagai seorang Katolik garis keras, beberapa tahun yang lalu saya pernah kerja di toko hijab. Keras. Demi Allah, saya kerja di toko hijab dan menurut saya semenjak saya kerja di toko itu, pelan-pelan kayak toko itu berubah jadi museum toleransi begitu. Iya, jadi di luar toko tuh ada tulisan yang besar sekali, Pusat Fashion Hijab. Buka pintu masuk toko yang sambut saya, perempuan berkalung salib. Sista-sista hijabers keliling toko cari barang yang mereka mau beli sambil saya iringi lagu rohani. Dalam Yesus kita bersaudara. Masya Allah banget sih waktu itu kayak. Iya, itu pemandangan yang kusyuk banget gitu kan, kayak ya, mereka sambil nyobain hijab sambil diri dalam Yesus. Udah jadi satu gerakan lagu sekolah minggu kan. Iya kayak gitu tuh. Dan saya waktu itu kerja sangat-sangat profesional. Keprofesionalan saya ini terbukti kalau misalkan ada jilbab model baru masuk toko, saya adalah orang pertama yang mencobanya. Serius om, semua jilbab yang masuk toko saya cobain satu-satu. Ya tujuannya biar saya lebih paham tentang produk, dan kalau misalkan ada pelanggan yang bertanya saya enak gitu jelasin. Karena nggak semua pelanggan saya paham tentang hijab loh. Pelanggan saya itu ada 2 tipe. Yang pertama tipe pemakai aktif, dan yang kedua tipe pemakai pasif. Nih yang kalau tipe pemakai aktif ini orang-orang yang tidak merepotkan gitu, yang memang sehari-harinya dia pakai jilbab, ngerti tentang hijab. Jadi kalau belanja tuh nggak repot lah, pokoknya datang ngambil barang, bayar, pulang. Tapi yang tipe pemakai pasif ini, itu tuh orang-orang yang pakai jilbab cuma pas lebaran hari pertama, sama pas mau ketemu calon mertua. Serius, cuma saat-saat itu. Bonus kalau misalkan ada kerabat yang meninggal gitu. Jadi kalau misalkan makin sering kerabatnya meninggal, makin sering dia pakai jilbab di tahun itu gitu kan. Betul. Ya saya sampai tahu karena mereka sebelum belanja itu pasti mereka ngobrol dulu, sharing dulu sama saya. Akhirnya saya tahu. Dan orang-orang yang tipe pemakai pasif ini, sumpah kalau belanja merepotkan sekali. Banyak sekali nanya, baru datang, baru buka pintu sudah langsung tanya, "Mbak, di sini jual jilbab?" Tidak, jual panci. Itu toko hijab loh, di depan ada tulisannya toko hijab, masa toko hijab jual papeda, kan aneh ya.
Itu baru pertanyaan pemanasan. Sebentar sampai dalam sambil keliling sambil tanya terus, Mbak yang ini harganya berapa ya? Mbak yang ini cara pakainya gimana sih? Mbak kayak gini cocoknya pakai hijab dalam. Mbak caranya istiqomah gimana dong? Astagfirullah. Saya lo cuman pramuniaga bukan ustazah. Ditanya caranya istiqomah. Saya juga baru belajar. Ya sih, ya gitulah namanya kita kerjakan, pasti ada resikonya, ada apanya. Pelanggan juga yang nggak semuanya asik gitu kan. Tapi walaupun kayak gitu, saya tetap senang sama pekerjaan saya. Saya tetap senang, saya tetap mencoba segala jenis jilbab yang masuk, tetap profesional. Cuman masalahnya adalah semakin sering saya coba-coba pakai hijab, semakin jarang saya ke gereja. Sumpah, setelah saya kerja di toko hijab, saya ke gereja tuh paling seminggu cuma 1 kali. Emang gitu. Emang gitu. Oh, opininya. Gitu ya? Emang gitu. Emang cuma sekali. Ya boleh, lebih boleh sih. Iya, karena sebelumnya 3 kali Om. Ya, betul. Setahun. Ya. Benar, serius. Setahun saya 3 kali ke gereja pas Natal, Natal, Paskah sama Paskah. Lebaran. Ya, Lebaran saya ke gereja loh. Saya berdoa minta kekuatan dan keikhlasan untuk mengucapkan selamat Lebaran kepada orang-orang yang tidak mengucapkan selamat Natal kepada saya. Kenceng banget ya. Aduh. Ternyata nggak balas dendam itu sulit loh. Kayak nggak ada tuh lempar batu dibalas kapas, nggak ada, kayak sulit lah. Serius. Tapi memang benar, resikonya adalah saya jadi jarang ke gereja karena itu kan toko, jadi justru pas weekend kita harus kerja gitu. Tapi waktu itu ya saya ikhlas aja gitu, nggak apa-apa, saya merelakan ibadah saya asal ukti-ukti sekalian bisa menutup auratnya dengan baik. Serius, saya waktu kerja di toko hijab saya ngerasa kayak aurat orang Islam tuh tanggung jawab saya gitu loh. Bagus. Saya ngeliat perempuan muslim kalau tidak pakai hijab tuh saya merasa bersalah gitu. Ini saya yang kurang diskon atau apa ya? Iya gitu, merasa bersalah, ada tanggung jawab besar gitu di dalam diri saya gitu. Sangat. Waktu itu memang ya. Tapi ya namanya kerjaan ya. Tapi walaupun begitu kayak saya tuh tetap menikmati pekerjaan saya walaupun saya nggak ke gereja atau apa, saya tetap menikmati pekerjaan saya sampai teman-teman saya bilang, "Pris, kau lo hebat. Bukan Islam tapi mau kerja di toko hijab." Dengan penuh semangat toleransi yang tinggi saya jawab, yang hebat itu bukan saya. Yang hebat itu uang. Iya, karena kalau tidak dibayar pakai uang saya tidak mau kerja di sana. Benar. Taruhannya terlalu besar loh. Iman. Serius. Awal-awal saya kerja di sana saya lihat jilbab tuh biasa saja, ya jilbab udah kain gitu. Tapi semakin lama saya kerja di sana, semakin hari kok saya lihat jilbab nih semakin indah. Apalagi pas saya coba pakai loh, kok nyaman. Kayak di sini tuh ada perasaan damai kayak sebelumnya saya tidak pernah rasa gitu. Serius. Akhirnya kan saya pikir ini ada yang beda nih dari diri saya, ada yang beda. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Serius, maaf sekali saya harus resign karena daging babi terlalu enak. Serius, daging babi tuh enak sekali, Kayaknya babi cuma tidak enak di lidahnya Om Deddy deh. Ya di lidah Om Deddy pasti babi nggak enak, makanya dia Walah. Wing Chun. Nggak sinkron tuh. Kenapa tuh Wing Chun tuh? Ya, mungkin harus menjaga body gitu kan, jadi ngurang-ngurangin makan daging. Iya, betul. Ini sih babi enak sekali loh. Ini buat yang belum pernah makan daging babi, saya kasih tau, babi enak sekali. Babi dimasak apa saja enak. Cuman dibakar, dirica, di sate enak. Babi cuman tidak enak kalau digoreng. Digoreng jadi isu sara dalam politik. Salam saudara-saudara, baru saja kita mendengarkan komedi yang disampaikan langsung oleh seorang Priska. Dan memang apa yang disampaikan oleh Priska adalah lucu
dan ya tentunya juga membuat kita tertawa. Tapi perlu kita pahami dan perlu kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh bahwa walaupun lucu, tapi ada makna di balik semua yang diucapkan oleh seorang Priska sebagai komedi. Yang pertama, bagaimana Priska mengatakan bahwa jumlah yaitu sekolah Katolik lebih banyak daripada jumlah gereja Katolik. Dan saudara-saudara, bahkan Priska juga mengatakan bahwa ada oknum-oknum membom yaitu gereja. Kenapa tidak sekolah? Ya tentunya karena di sekolah bukan hanya orang yang beragama Katolik yang sekolah di sana, tetapi berbagai orang-orang atau suku-suku ataupun berbagai agama yang mampu bisa sekolah di sana. Sehingga gerejalah yang menjadi sasaran dari para oknum-oknum yang memang membenci kekristenan. Dan teman-teman, itu yang pertama disampaikan oleh seorang Priska. Dan seorang Priska juga menyindir tentang oknum-oknum yang mengatasnamakan agama, yang menggerebek rumah makan. Ya, mereka menggerebek rumah makan seolah-olah mereka adalah orang-orang ya penghuni surga atau pemilik kunci surga. Seolah-olah mereka pamer dan menghakimi orang-orang yang sedang tidak berpuasa. Nah, ini pelajaran penting bagi kita semua agar apa yang disampaikannya yang baru saja kita tonton ya, agar kita juga menjadi orang-orang yang cerdas. Priska mengatakan tadi bahwa mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak punya agama. Memang mereka mengaku punya agama, tetapi sesungguhnya mereka hanya memakai agama, tetapi mereka tidak mengikuti sesuai dengan ajaran agama itu, tapi ajaran ya iblislah yang mereka lakukan. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena pekerjaan iblislah untuk merusak, untuk membakar, bahkan membom gereja. Dan pekerjaan iblislah yang menghakimi, bahkan merugikan dan mengganggu orang lain sedang melakukan rezeki. Dan perlu kita pahami bahwa gereja itu mengajarkan yang baik, dan di sana ya tidak diajarkan yang namanya tentang kristenisasi seperti yang ditakutkan oleh beberapa oknum. Dan juga ya yang kita tahu juga yang terjadi bagaimana warung-warung makan digerebek, mereka itu tidak pamer ya membuka warung makannya lalu menawari orang yang sedang berpuasa, tidak. Mereka di ruangan tertutup dan mereka melakukannya dengan secara tersembunyi. Nah, jadi mari kita menjadi orang-orang yang cerdas ya. Jangan seolah-olah kita itu melihat selumbar di mata saudara kita kesalahan, sedangkan kesalahan sebesar balok ada di dalam diri kita. Nah, jadi jangan menghakimi. Kiranya video ini boleh menjadi pelajaran penting. Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.